warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga diberikan sehat terus ya, sehingga bisa melakukan aktivitas sampai saat ini. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas materi pola bilangan, barisan, dan deret bilangan. Oke, dimulai dari pola bilangan ya. Ini sebelumnya di SMP kalian juga pernah ya belajar ini. Kita ulangi kembali dan lebih diperdalam lagi. Pola bilangan, barisan, dan deret bilangan. Yang pertama, pola bilangan. Apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan merupakan susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan ada pola seperti ini. Ya, ada persegi 1, 4, lalu 9, 16. Nah, 1, 4, 9, 16 ini bisa disebut atau membentuk pola, yaitu pola bilangan persegi. Ya, nanti di sini ada lagi. Kalau mau berapa suku ya, nambah terus. Kemudian ada 1, 3, 5, 7. Disebut dengan pola bilangan ganjil. Nah, kemudian ada juga pola bilangan segitiga, ada 1, 3, 6, dan seterusnya ya. Ini adalah pola bilangan, angka-angkanya membentuk pola tertentu. Nah, ada pola bilangan persegi, bilangan ganjil, bilangan genap, dan lain segitiga, dan seterusnya ya. Kemudian pola bilangan sudah, sekarang barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Sekumpulan bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Jadi bilangan-bilangan disusun ya berdasarkan pola tertentu ya, pola atau aturan tertentu. Lalu ada barisan, ada juga deret. Kalau deret itu merupakan penjumlahan dari suku-suku barisannya. Jadi dari barisan kemudian dijumlahkan, itu yang disebut dengan deret bilangan. Contohnya misalkan ini ada 1, 3, 5, 7. Ini disebut dengan barisan ya. 10, 9, 8, 7 barisan ya. Barisan bilangan disusun menurut aturan tertentu. Nah, ini aturannya apa? Ini aturan bilangan ganjil ya. Setiap suku ini bisa juga setiap suku ditambah 2, 2 dan seterusnya. Ini yang kedua disebut juga barisan. Nah, ini barisan bilangan. Karena polanya juga tertentu nih, polanya ya berkurang 1 setiap sukunya. Lalu untuk deret, nah dari suku-suku barisan tadi ini itu dijumlah, maka disebut dengan deret. Begitu juga yang kedua, 10 plus 9 plus 8 dan seterusnya, ini disebut dengan deret ya. Nah, bisa ya dimengerti ya beda dari barisan dan deret. Nah, itu untuk pola bilangan, barisan, dan deret bilangan. Selanjutnya Ibu kasih contoh seperti ini. Tentukan 4 suku pertama dari barisan yang mempunyai rumus suku ke n. Nah, di sini ada UN sama dengan 1/n kuadrat. Ini rumus barisannya sudah dirumuskan. Untuk yang A ini, untuk yang B n kuadrat min 5n. Kita disuruh mencari 4 suku pertamanya dari barisan ini yang sudah punya rumus umumnya UN ini. Nah, bagaimana jawabnya? Yang pertama dulu. UN sama dengan 1/n kuadrat. Nah, kita akan mencari 4 suku, berarti n ini kita ganti dengan UN 1, 2, 3 sampai 4 ya. Dimulai dari U1. Maka n-nya diganti 1, 1/1 kuadrat. Berapa? 1/1 ya. 1. Maka suku pertamanya 1. U2 sama dengan n-nya kalian ganti 2. 1/2 kuadrat, 1/4. U3 1/3 kuadrat sama dengan 1/9. Dan yang terakhir U4 1/4 kuadrat sama dengan 1/16. Nah, ini yang diminta 4 suku pertama dari barisan dengan rumus UN 1/n kuadrat. Itu kita dapatkan nilai-nilai barisannya ini. Kalau dibuat barisan 1,
1/4, 1/9, 1/16. Contoh berikutnya ada contoh seperti ini. Tuliskan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Yang pertama 3, 9, 27 dan seterusnya. Ini kalian disuruh menuliskan 3 suku berikutnya. Yang kedua 36, 30, 24 dan seterusnya. Untuk yang pertama, kalian lihat barisan bilangan yang terdiri dari bilangan 3, 9, 27. Nah, di sini kalian lihat polanya, aturannya seperti apa. Dari 3, 9, 27. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya. Suku pertamanya 3, suku keduanya 9, yang ketiga 27. Kira-kira suku berikutnya diisi berapa ya? 3 suku berikutnya seperti apa? Kalian lihat polanya. Di sini kalau N-nya 1, U1-nya ya. Ini U1, ini U2, ini U3. Ini kalau N-nya 1, maka bisa ditulis 3/1. Ini 3/2. Ini 3/3 ya. 3/1, 3. 3/2, 9. 3/3, 27. Maka kalau sudah dilihat polanya begini, maka 3 suku berikutnya bisa kalian cari. Yaitu di sini 3/4, 3/5 dan 3/6 ya. Nah, berapa? Ini yang akan kita isi 3 sukunya ini 1, 2, 3. Nah, maka 3 suku berikutnya adalah ini 3, 9, 27, 3/4, 81 ya. Kemudian 3/5, 81 kali 3, 243. Lalu 3/6, 729. Jadi suku yang diminta, 3 suku yang diminta adalah ini. Nah, jadi untuk menuliskan 3 suku yang diminta, kalian harus tahu dulu pola bilangannya seperti apa ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, 36 barisannya 30, 24. Di sini kita lihat dari 36 ke 30 berkurang 6. Ini juga berkurang 6 ya. Ini berkurang 6, min 6, ini juga min 6. Maka ke setiap suku berikutnya juga sama karena polanya sudah ketahuan. Sehingga 3 suku berikutnya 36 ya. Pertama 36, 30, 24. Yang berikutnya adalah dikurangi 6. 24 dikurangi 6, 18. Kurangi 6 lagi 12. Kemudian kurangi 6 lagi 6. Nah, maka 3 suku berikutnya yang harus dituliskan adalah 18, 12, dan 6. Itu contoh untuk menuliskan suku yang belum diketahui dengan memperhatikan pola barisannya ya. Tuh. Nah, itu tadi barisan pola bilangan, barisan dan deret bilangan secara umum. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari barisan dan deret secara khusus. Nanti akan kita pelajari dua hal, yaitu barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama dulu ya. Nanti untuk yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Ya. Apa sih barisan dan deret aritmatika? Kita mulai dari barisannya dulu. Barisan aritmatika. Barisan bilangan yang dimana selisih 2 buah suku berurutannya berharga konstan atau tetap. Untuk lebih memahami pengertian barisan aritmatika, kita lihat contoh barisannya. Di sini diberikan contoh barisannya 2, 4, 6, 8. Ini suku pertama ya, suku kedua, suku ketiga, suku keempat ya. Suku itu dituliskan U ya. Jadi U1, U2, U3, U4. Suku ke N disebut UN. Nah,
Dari pola barisan aritmatika ini, kalian perhatikan 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Di situ penambahannya atau selisihnya 2 semuanya ya. 2 ke 4, 2. 4 ke 6, 2. 6 ke 8, 2. Nah, artinya selisih yang tadi disebutkan dalam pengertian ini, selisihnya tetap. Nah, jadi barisan aritmatika itu barisan yang suku ke suku berikutnya mempunyai selisih yang konstan atau tetap. Nah, selisih ini, yang konstan ini atau tetap ini, dalam aritmatika disebut dengan beda. Ya, B, dinotasikan B. Nah, untuk suku pertama U1 ya, U1 itu dinotasikan juga atau sama aja dengan A. Ini sama ya. U1 sama A itu sama aja, yaitu suku pertama. Ini suku pertama. Nah, ini barisan aritmatika. Kalian bisa memberikan contoh yang lain barisan aritmatika, misalkan ada 3, 6 ya, ada 3, 6, lalu 9 ya, selisihnya 3 semuanya, lalu 12 dan seterusnya. Nah, ini juga selisihnya sama 3 ya, sehingga ini merupakan barisan aritmatika. Nah, ini contoh saja, kalian bisa memberikan contoh yang lainnya, masih banyak. Nah, untuk barisan aritmatika, kita akan merumuskan apa sih rumus suku ke n-nya. Nah, perhatikan dari bentuk umumnya nanti seperti apa. Kita lihat seperti ini. Misalkan U1 sebagai A ya, U1 tadi kan sama aja A. Kemudian setiap suku berikutnya ditambah dengan beda yang sama, berarti kan A plus B ya untuk suku keduanya, jadi A plus B. Lalu ditambah B lagi, A plus B tambah B, jadi A2B untuk suku ketiga. Suku keempat ditambah B lagi, jadi A plus 2B tambah B, A plus 3B, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan, di sini U2 B-nya 1, U3 B-nya 2, U4 B-nya 3. Maka UN bisa dirumuskan, nah ini berkurang 1 dari N-nya, sehingga dirumuskan A plus N-1B. Nah, ini rumus untuk UN barisan aritmatika, yaitu dari ilustrasi ini kita rumuskan UN sebagai A plus N-1B. Dengan A-nya sebagai suku pertama dan B sebagai beda. B ini bisa dirumuskan U2 dikurang U1. Nah, sehingga kalau kalian udah tahu rumus UN-nya, bisa dengan cepat juga. Misalkan, apa rumus U6? Nah, di sini kan A plus N-1B. N-nya berapa ini? 6. Jadi, A plus 6-1B atau A plus 5B. Nah, ini U6 A plus 5B. Nah, kalau sudah gampang merumuskan seperti itu, bisa dengan cepat. Misalkan U10 A plus 10 kurang 1 9B, dan seterusnya ya. Misalkan U25, nah, langsung bisa kalian rumuskan A plus 25 kurang 1, 24B, dan seterusnya ya. Jadi dengan cepat bisa dirumuskan, misalkan suku berapa yang diminta dengan rumus ini, A plus N-1B. Ini adalah bentuk umum UN barisan aritmatika. Nah, kita pahami dengan contoh-contoh soal berikut. Diberikan suatu barisan aritmatika 3, 7, 11, 15. Tentukan beda U10 dan U15 dan bentuk suku ke N-nya. Nah, barisan aritmatika Ibu singkat BA 3, 7, 11, 15. Nah, ini BA-nya, barisan aritmatikanya. Maka dari sini kita lihat
atau kita tahu A-nya atau suku pertamanya berapa? 3 ya, ini suku pertamanya. Bedanya adalah 3 ke 7. 3 ke 7 berapa? 4 ya, maka bedanya 4. Ini bisa dirumuskan tadi pakai rumus U2 min U1. U2 nya 7, U1 nya 3. Jadi 7 min 3 sama dengan 4. Ini kalau pakai rumus ya. Kalau secara langsung O3 ke 7 ditambah 4. Tapi kalau pakai rumus U2 min U1, 7 dikurang 3. Itu B-nya udah, A-nya udah. Sekarang yang pertanyaan B, kita akan cari U10. U10 berapa dan U15 berapa? Nah, kita pakai rumus yang tadi, UN A plus N min 1B ya. Sehingga U10 rumusnya apa? A plus dikurang 1, 10-nya 9B. Nah, A dan B yang kita akan masukkan ke rumus ini sudah ada di sini. A-nya 3, B-nya 4. Tinggal dimasukkan. A-nya 3 plus 9 kali 4 sama dengan 3 plus berapa nih? 9 kali 4, 36 sama dengan 39. Jadi suku ke-10 adalah 39 ya. Jadi kalian nggak perlu ngurutin ditambah 4 tambah 4 tambah 4, waktunya habis. Sehingga pakai rumus ini aja, U10 A plus 9B. Sehingga kalau mencari suku yang banyak pun langsung bisa ya dengan rumus ini. Yang berikutnya U15. A plus 14B ya, dikurangi 1 dari sini. Maka 3 plus 14 kali 4. 3 ditambah 14 kali 4 berapa? 56 ya, 56. Maka 56 tambah 3, 59. Nah, ini berapa? U15-nya. Nah, ini ya. Untuk pertanyaan B sudah terjawab, U10 dan U15. Selanjutnya yang berikutnya, UN, bentuk suku ke N, rumusnya. UN, kita akan cari rumus UN dari barisan ini. Ini rumus umumnya. Kita masukkan, karena kita mencari UN, jadi UN sama dengan A-nya 3 tadi. N masih dalam N karena kita mau mencari UN-nya. B-nya 4. Berarti 3 plus ini kalikan 4N, ini kalikan min 4. Maka UN sama dengan 4N, 3 dengan min 4, digabung menjadi min 1. Nah, inilah rumus suku ke N-nya atau UN-nya yang diminta. Seperti itu ya. Kalau mau dibuktikan misalkan tadi U10 ya, 39. Kita buktikan pakai rumus ini, bisa. N-nya diganti 10. 4 kali 10 min 1. Apakah sama dengan 39? Ini 40 kurang 1, 39. Nah, betul ya? Tuh. Nah, ini jadi mencari rumus UN-nya seperti ini. Masukkan ke bentuk A plus N min 1B. Itu contoh untuk barisan aritmatika, dipahami betul ya, dari mencari A-nya, mencari B-nya, lalu rumus UN-nya ya, kemudian dicari suku-suku dan UN, suku keberapa, nilainya berapa, dan suku ke N-nya. Kemudian itu contoh yang pertama dari barisan aritmatika. Ada contoh yang lainnya biar kalian bisa memahami lebih dalam. Ibu berikan contoh yang lain ya, bentuknya lain ini contohnya. Nah, di sini jika pada suatu barisan aritmatika diketahui U8 sama dengan 18 dan U15 sama dengan 46, tentukan beda U12 dan 10 suku pertamanya.
Nah, ini di soal ini tidak tampak ya barisannya ya. Kalau yang tadi nomor 1 kan barisannya ketahuan. 3, kemudian 7 dan seterusnya. Kalau ini nggak tampak. Nah, sehingga tidak seperti tadi caranya. U8 di sini diketahui 18. Nah, kita akan cari A dan B-nya. Udah otomatis dalam suatu barisan aritmatika harus tahu dulu A dan B-nya. Dari dua yang diketahui ini belum tahu mana A mana B. Sehingga kita uraikan dulu. U8 18. Maka apa rumus U8? A plus berapa B? 7. B sama dengan 18. Gitu. Kemudian U15 sama dengan 46. Maka A plus, awas ini U15 rumusnya 14, B sama dengan 46. Nah, dari dua nilai suku ini diuraikan ke rumus, maka terdapat dua persamaan ya. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini kita akan bisa mencari salah satu nilai dari A-nya atau B-nya ya. Dengan apa? Ingat, dengan apa? Ini ada variabel yang sama, bisa dihilangkan, akan dicari B dengan eliminasi ya. Ingat pelajaran sebelumnya. Eliminasi ini udah sama, plus, maka eliminasinya apa? Nah, baru kemarin ya, min. Nah, A kurang A 0, tidak perlu ditulis. 7 dikurang 14 min 7B sama dengan 18 min 46 min 28. Maka B-nya sama dengan min 28 bagi min 7. B-nya sama dengan min bagi min plus. Nah, udah ketemu B-nya nih. Jadi kuncinya nanti setiap barisan aritmatika kalian harus tahu dulu A dan B-nya ya. Kemudian kalau B-nya udah ketemu 4, berarti yang belum apa? A-nya ya. Yang belum A-nya. B yang sama dengan 4 ini kalian substitusikan ke salah satu dari ini yang paling mudah. Misalkan kita ambil A plus 7B sama dengan 18. A plus B-nya 4. 7 kali 4 sama dengan 18. Maka A plus 28 sama dengan 18. Sehingga A sama dengan 18 dikurang 28. Berapa? Min 10. Nah, ketemu lagi A-nya. Kalau A dan B-nya tahu, maka kalian disuruh mencari suku keberapapun bisa ya. Nah, itu. Lalu AB-nya sudah tahu, pertanyaan berikutnya. 10 suku pertama. 10 suku pertama kalian disuruh menuliskan barisannya nih, barisan dari 10 sukunya. Bagaimana menuliskannya? Ya patokannya ini tadi. A-nya min 10, B-nya 4. Ya dimulai dari suku pertama yaitu min 10. Kemudian selisihnya atau B-nya 4. Berarti ditambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 10 sukunya. Min 10 tambah 4 berapa? Min 6. Kemudian tambah 4 lagi min 2. Tambah 4 lagi 2. Tambah 4 lagi 6, tambah 4 lagi 10. 4, 14, lalu 18, tambah 4, 22, 26. Coba ada 10 belum? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini 10 suku pertamanya udah dicari ya. Begitu ya untuk penyelesaian. Jika tidak ada barisan yang diketahui di sini dan nilai-nilai suku yang diketahui di soal, maka caranya adalah menguraikan nilai sukunya ini ke rumus, kemudian didapat dua persamaan,
lakukan eliminasi untuk mendapatkan B-nya dan substitusi untuk mendapatkan A-nya. Nah, ini caranya. Lalu soal-soal yang dimintakan pasti akan bisa dicari dengan A dan B yang sudah diketahui. Nah, seperti itu untuk soal contoh nomor 2. Nah, tadi barisan aritmatika sudah dengan UN-nya yang sama dengan A plus N-1B. Nah, sekarang kita lanjut ke deret aritmatika ya. Deret aritmatika itu merupakan, kalau deret itu tadi kan penjumlahan ya, jadi merupakan penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Nih, suku-sukunya dijumlahkan, maka membentuk deret aritmatika. Notasinya atau lambangnya SN ya. SN itu merupakan deret atau jumlah. S itu dari kata sum ya, SUM, itu artinya jumlah. Jadi jumlah N suku pertama itu dilambangkan dengan SN. Nah, untuk deret aritmatika ini ada dua rumusnya. SN yang pertama setengah N kali U1 plus UN. Ini jika diketahui suku pertamanya dan suku terakhirnya diketahui. Lalu untuk SN yang kedua, setengah N 2A plus N-1B, jika A dan B-nya diketahui. Nah, ini ya, SN rumus deret aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya. Contohnya, diketahui barisan aritmatika 12, 19, 13, 7, tentukan jumlah 12 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, ya ini kita jawab. Untuk barisannya kita tulis lagi 25, 19, 13, 7 dan seterusnya. Nah, di sini yang akan kita lihat dari barisan ini pastinya A-nya berapa ya. A-nya suku pertamanya berapa? 25. Lalu B-nya beda, itu adalah U2 min U1 rumusnya, yaitu U2-nya 19 dikurang 25. Maka min 6 ya untuk B-nya. A-nya 25, B-nya min 6. Dah. Selanjutnya pertanyaannya adalah tentukan jumlah 12 suku pertamanya. Jumlah. Nah, diperhatikan ketika ada soal menanyakan jumlah N suku pertama, jumlah 12 suku pertama, ini tidak lain adalah mencari tadi SN ya. Tidak lain adalah mencari SN. Jumlah itu SN. Kalau suku itu UN ya, diperhatikan. SN. Nah, di sini A dan B-nya diketahui, maka SN yang kita pakai rumusnya adalah rumus yang kedua tadi. Apa? Setengah N kali 2A plus N-1B. Nah, ini rumusnya. A-nya sudah tahu 25, B-nya min 6, maka kita masukkan. Dengan N-nya yaitu 12 ya. N itu 12, karena yang diminta jumlah 12 suku. S12 ya kan, karena yang diminta S jumlah 12, maka ini S12 setengah kali N-nya 12, 2A, A-nya 25 ditambah N-nya 12 min 1 kali B-nya min 6. Nah, ini ya, setengahnya 12, 6. 2 kali 25, 50, ditambah 11 kali min 6. Sama dengan 6, 50, ditambah atau ditambah min 66 ya. Nah, ini 6 kali 50 tambah min 6 berapa? Min 16. Maka S12-nya adalah min 96. Nah, jadi di sini 12 jumlah 12 suku pertama pada
deret aritmatika yang ini 25, 19, 13 dan 7 dan seterusnya itu di jumlah 12 suku. Pertamanya itu nilainya min 96. Artinya apa? Jika S12 itu jika di sini suku pertama, suku kedua, ketiga dijumlahkan sampai 12 sukunya, kalau kamu jumlahkan manual itu pasti nilainya min 96. Tetapi kita punya rumus ini, SN ini, ya. Jadi kita pakai rumus ini dengan cepat seperti itu, tanpa harus menjumlahkan satu persatu. Kalau N-nya yang diminta sampai 100, nah apakah kita mau menjumlahkan satu persatu? Kan nggak mungkin, sehingga rumus ini yang dipakai. Seperti itu. Kemudian ada contoh yang lainnya lagi. Ini contoh aplikatif ya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk deret aritmatika. Ferry menabung di sebuah bank ya setiap bulan. Pada bulan pertama ia menabung 50.000. Pada bulan-bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000 daripada bulan sebelumnya. Berapa jumlah tabungan Ferry setelah setahun? Nah di sini dalam permasalahan ini kalian harus pahami benar maksudnya dari kalimat per kalimatnya ya. Kita jawab. Ferry menabung di bank setiap bulan. Ia menabung pertama 50.000. Maka A-nya sebagai suku pertama ya. Di sini besar tabungan awal atau 50.000 itu dikatakan sebagai A-nya. 50.000. Nih, ini A-nya. Kemudian, pada bulan-bulan berikutnya, uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Berarti setiap bulan ada penambahan 5.000 dari sebelumnya ya, yang bernilai tetap tiap bulannya. Nah, bisa dikatakan untuk 5.000 yang penambahannya tersebut, itu di sini dikatakan sebagai bedanya atau B ya, 5.000. Sudah jelas bahwa bedanya tetap, sehingga kasus ini atau permasalahan ini merupakan permasalahan aritmatika. Nah, setelah A dan B-nya kita tahu, pertanyaannya berapa jumlah tabungan Ferry setelah setahun? Jumlah tabungan setelah setahun, jumlah tabungan. Jumlah berarti ingat seperti tadi, jumlah itu S. Maka SN yang nanti dicari. S berapa? Di sini mintanya setahun. Karena setahun berarti ada 12 bulan, maka N-nya 12. Yang akan dicari S12 dengan rumus SN ya. Nah, kita cari dengan rumus SN-nya. SN sama dengan setengah N 2A plus N-1B. S12 sama dengan setengah kali N-nya 12, 2A, A-nya 50.000, plus N-nya 12, min 1, B-nya 5.000. Nah, ini setengah 12, 6, ya, kali 2 kali 50.000 100.000 ditambah 11 kali 5.000 ya, sama dengan 6 100.000 ditambah 55.000, maka hasilnya 6 kali 155.000. Berapa 6 kali 155.000? 930.000 ya, 930.000. Maka di sini S12-nya udah ketemu ya. Atau jumlah tabungan Ferry selama setahun ya, setahun itu 12 bulan. Di sini ya pertanyaannya sudah terjawab. Berapa jumlah tabungan Ferry setelah setahun? Yaitu S12-nya ini ya. Jadi jumlah tabungan Ferry selama setahun
Jadi jumlah tabungan setahun terjawab Rp930.000. Nah, ini. Jadi deret aritmatika juga bisa dipakai dalam penyelesaian masalah seperti ini ya, masalah sehari-hari. Dan masih banyak lagi permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa dicari atau penerapannya dengan menggunakan barisan dan deret aritmatika ya. Untuk pembahasan kali ini Bu cukupkan sekian, semoga bisa dengan mudah dipahami dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.